Suara peluit pabrik mebel Cahaya Jati meraung panjang di udara sore yang lembab. Ratusan buruh berhamburan keluar dari gerbang, sebagian besar wajahnya letih dan tangannya berdebu serbuk kayu. Di antara kerumunan itu, Bimo melangkah pelan. Bajunya basah oleh keringat, punggungnya pegal setelah seharian mengangkat lembaran papan jati yang beratnya seperti memikul nasib buruknya sendiri. Matanya langsung tertuju pada warung kecil di seberang jalan. Warung dengan terpal biru yang selalu dipenuhi aroma kopi hitam dan gorengan panas. Di balik meja kayu yang penuh termos teh dan toples kerupuk, berdiri Ratna, janda muda berusia akhir 20-an. Rambutnya hitam panjang, kulit sawo matang. Senyumnya hangat seperti lampu pijar di malam yang gelap. "Mas Bimo, mau kopi?" Sapanya ketika Bimo mendekat. Bimo hanya mengangguk, pura-pura santai. Sebenarnya hatinya berdegup seperti palu mesin pemotong kayu di pabrik. Ia menyukai Ratna sejak pertama kali pindah ke kontrakan dekat pabrik 2 tahun lalu. Tapi selama itu pula, Ratna tak pernah memberi tanda kalau ia membalas perasaannya. Ramah iya, tapi dingin setelahnya. Seperti hujan yang hanya membasahi, tak pernah menghangatkan. Malam itu, di rumah kontrakannya yang hanya berisi dipan reyot, lemari seng, dan lampu bohlam 5 watt yang redup, Bimo duduk termenung. Rasa lelah bekerja kalah oleh rasa rindu yang memukul-mukul dadanya. Ia teringat ucapan Ujang, teman sekontrakan lama, yang pernah bilang sambil setengah bercanda, "Kalau mau hati perempuan melekat seumur hidup, minta sama Mbah Tirun. Dia punya cara yang gak biasa." Awalnya Bimo tak menghiraukan, tapi malam itu, kesepian dan rasa putus asa membuatnya nekat. Ia berjalan menembus gerimis menuju kampung sebelah, ke sebuah rumah panggung tua yang hanya diterangi lampu minyak. Mbah Tirun sedang duduk di amben, menghisap rokok kretek yang baunya menyengat. Matanya sipit, wajahnya penuh keriput seperti kayu tua yang hampir lapuk, tapi tatapannya tajam menembus gelap. "Aku tahu kau datang untuk apa, Bimo." Suaranya berat dan serak. "Perempuan itu, Ratna, bukan?" Bimo tertegun. "Iya, Mbah. Saya pengen dia sayang sama saya." Mbah Tirun tersenyum tipis, bibirnya menghitam oleh nikotin. "Bisa, tapi harga yang kau bayar, bukan uang." Ia lalu bercerita pelan, seperti menanam kata-kata itu langsung ke telinga Bimo. "Kau harus mengambil sehelai kain kafan dari mayat yang baru dikubur. Ambil saat tanahnya masih basah, malam sebelum 7 hari kematiannya. Kain itu nanti kau ikatkan di bawah tempat tidurnya. Setelah itu, ia akan jadi milikmu, lahir batin." Bimo bergidik. "Kain kafan, Mbah, di kuburan. Kalau takut, pulanglah. Tapi kalau berani, malam Jumat Kliwon besok ada yang baru dikubur di pemakaman Karanganyar." Lelaki muda, matinya mengenaskan. Bimo pulang dengan kepala dipenuhi kegelisahan. Tapi malam Jumat Kliwon itu, tubuhnya berjalan sendiri. Di tangannya ada linggis, di punggungnya ada karung goni. Pemakaman Karanganyar gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Tanah merah di salah satu sudut pemakaman masih gembur, gundukannya belum rapat. Batu nisan kayu bertuliskan, "Sutrisno, wafat 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah." Bimo menggali dengan tangan gemetar. Setiap ayunan linggis membuat aroma tanah basah bercampur anyir meruap ke udara. Entah kenapa, semakin dekat ke kedalaman, ia merasa seolah ada yang memperhatikan dari balik pepohonan Kamboja. Setelah tanah tergeser cukup dalam, ujung kain putih kotor mulai terlihat. Tangannya meraih ujung itu, menarik perlahan. Kainnya basah, dingin, dan ada noda kecoklatan yang tak mau hilang. Saat ia hendak memasukkannya ke karung, angin bertiup kencang. Di telinganya terdengar suara lirih, seperti napas orang yang berat. "Jangan bawa, itu milikku." Bimo menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi bulu kuduknya menegang. Keringat dingin mengucur meski udara malam membeku. Ia meraih kain itu dengan cepat, memasukkannya ke karung, lalu lari meninggalkan makam tanpa berani menoleh.
Yang ia tak tahu, di belakang punggungnya, tanah gundukan itu bergetar, seperti ada yang mencoba keluar. Hujan malam itu deras, menimpa atap seng kontrakan Bimo seperti ribuan kerikil. Petir menyambar sesekali, menerangi lorong sempit kampung. Di pangkuannya, karung goni berisi kain kafan itu basah kuyup oleh air yang merembes. Sudah 3 hari kain itu ia simpan di bawah dipan, dibungkus kain sarung tua, tapi setiap malam ia bisa mencium bau tanah basah bercampur anyir yang menusuk. Selama 3 hari ini dia sudah membaca mantra pelet. Bimo duduk di dalam kamarnya yang remang. Di atas lantai, terbentang selembar kain kafan kotor, penuh noda tanah yang sudah mengering. Di sudutnya, ada segumpal rambut perempuan yang terikat benang hitam, milik Ratna, yang ia dapatkan dengan cara licik beberapa minggu lalu. Bau anyir menyengat bercampur harum aneh dari kemenyan yang menyala di mangkuk tanah liat. Bimo menunduk, bibirnya komat-kamit membaca mantra. Jemarinya meraba kafan itu, lalu melipatnya 3 kali sambil memejamkan mata. Di benaknya, wajah Ratna muncul jelas. Dalam hitungan napas, tubuhnya bergidik, seakan ada aliran panas merambat dari ujung jarinya menuju dada. Sesuai pesan Mbah Tirun, malam ini kain itu harus diletakkan di bawah tempat tidur Ratna. Pilih malam saat hujan lebat, perempuan itu akan tidur pulas. Kau masuk, lalu ikat kainnya di salah satu kaki ranjang. Pastikan ia tidur di atasnya malam itu juga. Begitu kata sang dukun. Bimo mengenakan jaket plastik dan menyelipkan kain kafan di balik baju. Hatinya berdebar keras. Ia menunggu hujan semakin deras, lalu keluar rumah. Warung Ratna sudah tutup sejak sore. Jendelanya rapat, pintu depan terkunci. Bimo berjalan memutar lewat gang sempit yang mengarah ke belakang rumahnya. Rumah Ratna terbuat dari papan kayu, ada celah di antara bilahnya yang memudahkan seseorang mengintip. Bimo memastikan tak ada orang lain di sekitar, lalu merayap menuju pintu belakang yang hanya diganjal kayu. Dengan pelan ia menggeser ganjal itu, pintu terbuka setengah, menimbulkan bunyi yang membuatnya menahan napas. Di dalam rumah gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil di ruang tengah. Bau wangi melati bercampur bau tanah basah menyambutnya. Bau itu membuat perutnya mual, tapi ia melangkah juga. Kamar Ratna ada di ujung, pintunya sedikit terbuka. Bimo mengintip, Ratna tertidur miring, rambutnya menutupi sebagian wajah, selimut menutupi tubuhnya hingga pinggang. Napasnya teratur, ia tampak tenang. Dengan langkah sangat pelan, Bimo masuk. Lantai kayu berderit tiap kali ia menginjaknya. Ia berjongkok di tepi ranjang, mengeluarkan kain kafan yang dibungkus sarung itu. Tangannya gemetar saat ia mengikatkan kain tersebut di salah satu kaki ranjang. Simpulnya erat. Saat ia hendak berdiri, terdengar suara seperti orang berdeham pelan, bukan dari Ratna, tapi dari bawah ranjang. Bimo membeku, dadanya berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, lalu mundur perlahan. Tepat sebelum keluar kamar, ia menoleh sekali lagi. Ratna masih tidur, tapi di balik rambut yang tergerai, matanya terbuka, menatapnya tajam. Tapi matanya merah menyala. Bimo segera berlari keluar dan pulang. Ratna terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun seperti habis berlari jauh. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara dini hari begitu menusuk. Ia tidak mengerti kenapa sejak 3 malam terakhir, tidurnya selalu dipenuhi mimpi yang sama. Ia berjalan tanpa alas kaki di jalan tanah basah, menuju sebuah rumah tua yang gelap. Lalu di ambang pintunya berdiri Bimo, tersenyum. Yang membuat Ratna semakin ketakutan, senyum Bimo dalam mimpinya tidak pernah terlihat seperti senyum ramah. Ada sesuatu di balik bibir yang terangkat itu, seperti rasa puas yang berlebihan, seolah ia baru saja berhasil memiliki sesuatu yang lama ia incar. Sejak mimpi-mimpi itu datang, Ratna merasa tubuhnya lemas dan pikirannya sering melayang. Di warung, ia bisa melamun sampai air rebusan kopi meluap. Saat menjemur pakaian, ia lupa menjemur setengahnya lagi. Yang lebih aneh, setiap kali mendengar nama Bimo disebut orang, jantungnya berdetak tak beraturan, bukan sekadar kaget,
tapi seperti ditarik oleh magnet yang tak terlihat. Malam itu, angin di kampung bertiup aneh, dingin, tapi membawa bau yang sama seperti di kamar Bimo. Campuran tanah basah dan kemenyan. Ratna yang sudah mencoba memejamkan mata lagi, tiba-tiba mendengar suara lirih dari luar jendela kamarnya. Bukan suara orang memanggil, tapi gumaman samar, seperti doa atau mantra. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah gemetar, ia mendekati jendela, menyingkap tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya pekarangan yang gelap. Tapi anehnya, telinganya masih bisa menangkap suara itu, bahkan terasa semakin dekat, seperti berbisik di belakang telinga. Tiba-tiba, tubuh Ratna terasa berat. Lututnya lemas, dan ia merosot duduk di lantai. Kepalanya terasa ringan, pandangan berkunang-kunang. Di sela napasnya yang memburu, satu nama melintas tanpa ia sadari, Bimo. Dan entah kenapa, nama itu terasa seperti jawabannya atas semua keresahan yang ia alami. Di rumah Bimo, lilin di samping tempat tidurnya padam dengan sendirinya. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Sebentar lagi, Ratna, sebentar lagi kau akan datang sendiri. Gumamnya, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Di luar, malam semakin pekat. Angin menghempas genting-genting tua. Dan di antara desau dedaunan, ada sesuatu yang bergerak cepat. Bayangan panjang yang melintas di depan rumah Ratna, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau tanah kuburan yang menusuk. Keesokan harinya, Bimo kembali ke warung seperti biasa. Hujan sudah reda, udara terasa lebih segar. Ratna menyambutnya dengan senyum yang berbeda, hangat, penuh arti. Mas Bimo, sini duduk. Mau teh manis? Gratis, katanya sambil menatap matanya. Bimo tersenyum kikuk. Ini pertama kalinya Ratna bersikap seperti itu. Mereka ngobrol lama, bahkan Ratna mengajaknya makan malam di rumahnya minggu depan. Hari-hari berikutnya, sikap Ratna semakin manis. Ia sering memanggil Bimo ke warung hanya untuk mengobrol, atau mengantarnya gorengan ke kontrakan tanpa diminta. Bimo mulai merasa pelet itu benar-benar bekerja. Namun, setiap kali mereka duduk berdua di ruang sempit warung atau di rumah Ratna, bau anyir tanah basah itu selalu tercium samar. Pernah suatu malam, saat mereka minum teh bersama, Ratna tiba-tiba menatap kosong ke arah dinding dan berkata dengan suara berat, bukan suaranya. Kita akhirnya bertemu. Bimo terkejut. Ratna berkedip, lalu tersenyum lagi seolah tak terjadi apa-apa. Sejak itu, setiap malam Bimo tak bisa tidur. Bukan hanya karena bau anyir yang makin kuat, tapi karena ia mulai melihat sesuatu yang aneh. Saat Ratna tersenyum, kadang sekilas Bimo melihat ada wajah lain menempel di wajahnya. Wajah pucat, membusuk, dengan mata melotot. Sejak malam Ratna memanggilnya dengan suara berat itu, Bimo mulai merasa setiap pertemuan mereka diwarnai sesuatu yang aneh. Anehnya bukan sekadar sikap Ratna yang kini begitu lembut, tapi juga bagaimana tatapannya kadang terasa seperti milik orang lain. Tajam, penuh rasa memiliki, dan dingin. Malam itu, Bimo diundang makan malam di rumah Ratna. Hujan turun rintik-rintik, udara basah membawa aroma tanah dari kebun belakang. Bimo datang dengan baju terbaik yang ia punya, kemeja kotak-kotak yang masih menyisakan bau kayu dari pabrik. Ratna menyambutnya di pintu dengan senyum lebar, mempersilakan masuk. Ruang tamu rumah Ratna sederhana, hanya ada kursi rotan tua, meja kecil dengan taplak bermotif bunga, dan foto mendiang suaminya di dinding. Tapi sejak Bimo duduk, hidungnya langsung menangkap bau yang tak asing lagi, bau anyir kuburan yang pelan-pelan menembus aroma masakan. Ratna menghidangkan sayur lodeh, sambal terasi, dan tempe goreng. Mereka makan sambil berbincang ringan. Tapi beberapa kali, Bimo memergoki Ratna menatapnya tanpa berkedip. Tatapan itu bukan tatapan wanita yang jatuh cinta, itu tatapan seperti seseorang yang sedang melamun. Di tengah makan, Ratna meletakkan sendoknya, lalu berkata dengan nada pelan tapi berat, "Aku suka sekali ada kamu di sini." Bimo tersenyum gugup. "Iya, aku juga senang, Ratna."
Ratna condong sedikit ke depan, wajahnya berada sangat dekat. Dan di detik itu, kilasan mengerikan muncul. Bimo melihat wajah kedua menempel di wajahnya. Kulit pucat keabu-abuan, bibir membiru, mata melotot dengan pupil yang nyaris putih seluruhnya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat sendok di tangan Bimo jatuh ke piring. "Kenapa? Masih lapar?" tanya Ratna, seolah tak terjadi apa-apa. Bimo memaksa tersenyum dan menggeleng. Tapi tangannya dingin, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya bayangan lampu minyak yang membuat ilusi. Tapi saat Ratna pergi ke dapur, Bimo mendengar sesuatu dari kamar di ujung lorong. Suara napas berat, seperti napas seorang lelaki. Beberapa hari kemudian, kejadian makin aneh. Ratna sering datang ke kontrakan Bimo malam-malam, membawa teh atau kopi. Kadang, ia tertidur di kursi rotan di ruang tamu. Dan setiap kali itu terjadi, Bimo melihat gerakan halus di wajahnya, seperti bibirnya bergerak sendiri, membisikkan kata-kata yang tak ia mengerti. Suatu malam, Bimo mencoba membangunkan Ratna yang tertidur. Tapi saat ia memanggil pelan, Ratna membuka mata, dan tatapan itu lagi-lagi muncul. Mata putih, tanpa warna, menatap lurus ke arahnya. "Kau, akhirnya kudapatkan." Suara itu keluar dari mulut Ratna, dalam dan berat. Bimo mundur 2 langkah. "Siapa kau?" Ratna, atau entah siapa yang mengendalikan tubuhnya, tersenyum lebar. Senyum itu terlalu lebar, hampir tak manusiawi. Jawabnya, "Namaku Sutrisno." Hidung Bimo diserang bau anyir yang begitu pekat hingga ia nyaris muntah. Lampu bohlam di ruang tamu berkelip 3 kali, lalu padam sesaat. Saat cahaya kembali, Ratna sudah terpejam lagi. Kepalanya bersandar di kursi seperti tak terjadi apa-apa. Malam itu, Bimo tak tidur. Ia hanya duduk di depan, menatap gelap. Kata Sutrisno terus bergema di kepalanya. Ia ingat betul nama itu, tertulis di nisan makam tempat ia mencuri kain kafan malam Jumat Kliwon lalu. Di luar, hujan turun deras. Bau tanah basah merayap masuk lewat celah jendela, bercampur dengan bau anyir yang kini seolah tinggal di rumah Bimo. Dan di tengah deru hujan, ia mendengar suara dari bawah dipan, ketukan pelan, berirama. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi, seolah ada yang memberi tanda bahwa ia tidak sendirian. Hujan tak kunjung reda selama 3 malam terakhir, seolah langit pun enggan melepaskan rahasianya. Bimo sudah jarang keluar rumah. Ia mulai takut meninggalkan kontrakan terlalu lama, khawatir ketika kembali akan menemukan Ratna di depan pintu, atau lebih buruk lagi, Sutrisno yang menunggunya dengan wajah Ratna. Malam itu, Bimo baru saja mematikan lampu ketika terdengar ketukan di pintu belakang. 3 kali, perlahan. Ia ragu untuk membuka, tapi suara itu disusul bisikan lirih dari luar. "Mas Bimo, ini aku, Ratna." Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Ratna berdiri di sana, kuyup oleh hujan. Rambutnya menempel di wajah. "Aku kedinginan," katanya dengan suara normal. Bimo mempersilahkan masuk, mengambilkan handuk, dan memintanya duduk di kursi. Namun saat Bimo kembali dari dapur, Ratna tidak lagi duduk. Ia berdiri di pojok ruang tamu, membelakangi lampu, tubuhnya sedikit membungkuk, bahunya naik turun seperti menahan tawa. Suaranya berat, seperti serak yang dipaksa keluar. "Kau tahu, aku mati di tanah itu." Bimo membeku. "Sutrisno?" Ratna menoleh pelan, dan wajahnya bukan lagi wajah Ratna sepenuhnya. Kulitnya pucat, urat-urat kebiruan menjalar di pelipis, matanya berwarna kelabu pucat dengan pupil nyaris hilang. Sudut bibirnya mengangkat menjadi senyum yang dingin. "Mereka bilang aku dukun santet, tapi aku cuma mengobati orang. Malam itu, mereka seret aku ke kebun, mereka gali lubang, mereka timbun. Aku masih bernafas saat tanah menutup mulutku." Suara hujan di atap seperti meredup. Bau anyir bercampur tanah basah memenuhi seluruh ruangan. Bimo menelan ludah, tapi lidahnya terasa kering. "Kenapa kau di sini?" "Kainku,"
kau bawa. Itu pintuku ke dunia ini. Dan tubuhnya. Ia melirik ke bawah, menyentuh dadanya sendiri. Manis sekali. Aku akan tinggal di sini selamanya. Bimo melangkah mundur, tapi kakinya menabrak meja. Ratna atau Sutrisno melangkah mendekat. Gerakannya aneh, seperti sendi-sendinya tidak sepenuhnya bekerja. Tangannya terulur, jari-jari dingin menyentuh rahang Bimo. Kau yang membawaku. Jadi kau juga milikku. Mendadak lampu bohlam berkelip cepat, lalu mati total. Dalam gelap, Bimo merasakan napas dingin di telinganya. Ia meraba-raba mencari korek, menyalakan api kecil. Cahaya itu hanya cukup untuk melihat Ratna berdiri sangat dekat. Wajahnya separuh membusuk, matanya memandang tanpa berkedip. Api korek padam, dan di kegelapan itu, Bimo mendengar suara tanah yang digali dari bawah lantai rumah. Esoknya, Ratna muncul di warung seperti biasa, menyapa pelanggan dengan ramah. Seolah tidak pernah ada percakapan itu. Tapi Bimo tahu, setiap kali ia memandangnya, di balik senyum itu ada Sutrisno yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih sepenuhnya. Malam-malam berikutnya, Bimo mulai mendengar langkah kaki di luar jendela, meski hujan deras. Kadang, bayangan Ratna tampak berdiri di depan pintu, tapi ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Bau anjir itu kini mengikuti Bimo kemanapun ia pergi, bahkan ke pabrik. Hujan sudah jadi teman akrab musim itu. Setiap kali mendung datang, bau tanah basah seolah mengingatkan Bimo pada malam ia menggali. Tapi yang lebih menakutkan bukan hujan, melainkan pola yang mulai muncul. Satu demi satu, malam-malam di mana Ratna lenyap tanpa jejak. Kejadian pertama membuat Bimo pusing. Itu terjadi di minggu ketika Ratna baru saja mengatakan akan datang ke kontrakannya untuk mengembalikan piring yang dipakai. Ia menepati janjinya sore itu, bercanda soal gorengan dan pabrik, lalu pulang. Malamnya Bimo terbangun karena suara angin dan bau anjir yang menusuk dari selimutnya sendiri. Pagi berikutnya Ratna kembali seperti biasa di warung, menata termos teh, bercengkerama dengan pelanggan, seolah tidak pernah pergi. Saat Bimo tanya santai, Ratna bilang, aku cuma kesana sebentar, Mas. Lupa bawa dompet." Bimo menelan keringat. Sebentar, 30 menit yang terasa 3 hari. Itulah jamak polanya. Kepergian yang tak bisa dia jelaskan, kepulangan yang disertai kantuk panjang dan kekosongan ingatan. Malam-malam lain lebih mengerikan. Pernah suatu malam Bimo lewat depan rumah Ratna dan melihat lampu kecil di ruang tamunya menyala. Dari celah bilah kayu terdengar gumam. Ia menempelkan telinga ke papan pagar, berharap itu hanya tetangga menonton radio. Suara itu bukan bisik-bisik manusia biasa, berat, serak, terputus-putus. Kadang Ratna menyanyikan potongan lagu yang tak lengkap, lalu menyela dengan kata-kata seperti murka. Bimo mundur, memeluk motornya, menunggui jauh sampai lampu padam. Keesokan paginya Ratna tampak biasa saja. Rambutnya bau tanah. Ujung kainnya ada noda kecoklatan yang samar, tapi ia tak ingat apapun. Bimo mulai mencatat. Buku kecil yang dulu untuk daftar lembur sekarang penuh coretan. Tanggal, jam mulai aneh, lama hilang, kata-kata yang diucapkan Ratna, bau yang menempel di bajunya. Menulis memberi dirinya rasa aman semu, seolah mencatat dapat menahan sesuatu yang tak kasat mata. Namun semakin sering ia menulis, semakin tebal rasa bersalah di dadanya. Ini karena aku. Tanpa kafan itu Ratna mungkin tak akan pernah terseret. Tanpa Mbah Tirun, ia takkan pernah mendengar kata-kata yang mudah menjerat seorang pria putus asa. Rasa bersalah mendorong Bimo melakukan sesuatu yang tak berani ia pikirkan dulu. Bertanya ke kampung. Ia menunggu hari libur pabrik. Naik minibus menuju kampung halaman Mbah Tirun dulu, tapi bukan untuk meminta bantuan dukun lagi. Ia pergi ke warung kopi di pojok kampung, tempat orang-orang tua duduk dan meracik cerita lama seperti membuat kopi kental. Di sana ia bertanya perlahan tentang nama Sutrisno. Pelan-pelan, di antara cangkir kopi yang digesek, sebuah gambar muncul, bukan foto,
tapi fragmen kata dan wajah yang terlupakan. Salah satu lelaki tua, yang suaranya gemetar karena merokok, mengangkat jari ketika mendengar nama itu. "Ah, Sutrisno, anak yang malang," kata kakek itu. "Dia bukan orang jahat, dia tukang urut, kadang bantu orang yang kesurupan. Tapi ada sesuatu yang beda, dia sering orang catut, orang takut kalau sakitnya nggak sembuh. Ada yang bilang beliau suka alat-alat aneh." Orang kampung itu cepat menuduh kalau tak mengerti. Seorang perempuan menjelaskan lebih tajam. "Suatu malam, ada orang mati mendadak. Langsung saja, rumornya nyebar." Sutrisno nyantet, "Malam itu masa datang. Mereka seret dia, bawa ke kebun tepi sawah. Ada yang melihat tanah ditumpuk. Beberapa hari kemudian, mayatnya dikubur. Mereka bilang sudah diberi hukuman." Suara perempuan itu menurun menjadi bisik. "Tapi katanya matinya enggak wajar. Ada yang bilang napas masih samar saat dikubur." Bimo mendengarkan setiap kata seperti jarum. Rasa bersalahnya berganti simpati yang kecut. Bukan hanya ia mengambil kain kafan, tapi ia juga menempatkan arwah yang mungkin diperlakukan tidak adil di atas tubuh orang yang tak berdosa. Dari warung kopi, ia berjalan ke rumah penjaga makam yang menurut orang kampung sering nongkrong dekat gapura pemakaman. Juru kunci itu bernama Pak Karto, lelaki kurus dengan topi usang. Di depan gerbang makam, Pak Karto tak banyak bicara pada awalnya. Matanya tajam, seperti menghitung nilai orang yang datang. "Aku dengar ada orang ngambil sesuatu di makam itu," kata Pak Karto tanpa basa-basi. "Yang ngambil, jangan coba-coba datang malam. Kuburan itu lain sekarang. Tanahnya sering bergeser sendiri, ada bekas-bekas seperti telapak kaki yang tidak manusiawi. Tapi siapa kau sampai bertanya?" Bimo menunduk, mengakui semua tanpa mau berbohong. Ia bilang ia yang membawa kain itu, menyebut Mbah Tirun, menyebut Ratna. Wajah Pak Karto berubah, bukan marah, tapi sedih. "Orang-orang di kampung itu kalau sudah takut mereka urusannya jadi kejam," katanya. "Sutrisno, dia punya keluarga, tapi setelah pemberitaan mereka capek. Di malam penguburan, ada yang bilang tanah di makamnya terasa hangat, walau hujan. Setelah itu, beberapa hari kain kafan lenyap. Aku bilang pada kepala kampung, jangan biarkan ada yang menggali lagi. Tapi tidak semua mau dengar." Pak Karto mengunci gerbang dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kalau kau benar mau tahu lebih, pergilah siang hari saja. Kuburan tak suka tamu yang bermaksud baik tapi bertindak ceroboh di malam hari. Lihat sendiri. Tapi hati-hati, seseorang atau sesuatu yang pernah diperlakukan tidak adil bisa mendendam amarah dan kecewa." Di perjalanan pulang, kepala Bimo penuh kebingungan. Kampung memberi sebagian jawaban, namun meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Sutrisno bukan sekadar nama di nisan. Ia manusia yang pernah hidup, dicurigai, dihukum. Kain kafan yang Bimo ambil mungkin bukan jimat kosong, melainkan sisa dari sebuah penghidupan yang putus di tengah jalan. Malam itu Bimo menunggu jam di warung seperti biasa. Jarak antara tempat duduknya dan meja Ratna terasa seperti jurang. Ratna datang, meletakkan piring. Mereka bicara tentang hal-hal kecil. Pelanggan yang cerewet, minyak yang belum habis, janji bayar listrik. Tapi setiap kali Ratna tertawa, Bimo melihat kilasan, bukan tawa, tapi getaran bibir yang meniru tawa. Di antara obrolan, Ratna menoleh ke arah pabrik, menatap jauh seperti orang yang mencari sesuatu yang hilang. Lalu tanpa sadar menciumi tangan Bimo ketika ia menyodorkan uang kembalian. Aroma tanah melekat di sela-sela kukunya. Di ujung malam, ketika warung sudah sepi, Bimo berdiri di depan rumah Ratna. Ia tak berani mengetuk. Rasa takutnya bukan takut pada manusia, melainkan pada sesuatu yang tak dibaptis nama. Ia berbisik pada dirinya sendiri janji yang berat. Esok siang, ke pemakaman Karanganyar. Siang, cahaya terang. Matahari menebas kabut. Ia ingin melihat makam itu dengan mata telanjang, bukan dalam mimpi keruh atau dalam kilasan wajah di kegelapan. Ia ingin menemukan jejak yang jelas, dan kalau keberanian masih tersisa, menaruh kain itu kembali, atau mencari cara lain menebus apa yang telah ia lakukan.
Dengan resolusi itu, Bimo pulang ke kontrakan, melipat buku catatannya, dan menatap langit yang mulai memerah samar. Malam-malam penguasaan belum mau berhenti. Mereka justru semakin menuntut. Tahap berikutnya pasti lebih berat. Dan Bimo Aji tak bisa dijelaskan membuatnya merasa sesak. Seolah ada sesuatu yang mengikatnya tanpa terlihat. Ratna berjalan perlahan, namun langkahnya terasa terhuyung. Kepalanya berdenyut sakit, dan tubuhnya seakan menarik ke arah yang tidak ia kehendaki. Tiba-tiba, wajah Bimo terlintas begitu jelas di benaknya. Ia tak tahu kenapa, tetapi wajah itu kini terasa seperti magnet, seolah seluruh dirinya ditarik untuk mencari dan menemui Bimo. Sesampainya di warung, Ratna langsung mendapati Bimo duduk di sudut dengan wajah cemas. Bimo tersenyum lemah, namun senyum itu terasa lebih seperti senyuman yang penuh kemenangan. "Selamat pagi, Ratna," ucap Bimo dengan suara lembut yang sedikit bergetar, seolah ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Ratna hanya mengangguk, matanya kosong. Ia mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti begitu saja di bibir. Seperti ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya. Ia menatap Bimo dalam diam, ada keinginan aneh untuk mendekat, tapi juga rasa takut yang menggelayut di dalam dada. Bimo melihatnya dengan intens. Senyum tipis di bibirnya tak pernah pudar. Namun di balik mata Bimo, ada kecemasan yang perlahan merayap. Ia tahu pelet itu sudah mulai mengambil alih. Ratna yang kini berdiri di depannya bukan lagi Ratna yang ia kenal. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya yang kosong. Ratna mulai berjalan mendekat, langkahnya seperti robot yang digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Ratna berhenti, kemudian menatap Bimo dengan tatapan kosong. Matanya menatap lurus tanpa berkedip, dan saat Bimo mendekat, ia mulai berbicara, namun suara itu bukan suara Ratna. "Bimo, kau sudah menunggu lama, kan?" Suara itu berat, serak, seperti ada dua suara yang bercampur. Bimo merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdegup tak beraturan. Saat itu ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan, yang berbicara bukanlah Ratna, tetapi Sutrisno. Ratna menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ketika ia membuka mata, wajahnya berubah menjadi pucat, seolah seluruh kehidupan telah ditarik keluar dari tubuhnya. Suaranya kembali terdengar, lebih dalam dan lebih parau. "Aku sudah lama menunggumu. Kau tahu apa yang harus kulakukan dengan tubuh ini, kan?" Bimo merasa seolah sedang berdiri di depan sebuah lubang besar yang siap menelan hidupnya. Sesaat ia ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Tanpa sadar, ia melangkah maju, semakin dekat dengan Ratna yang kini tersenyum. Namun senyuman itu terasa jauh dari kebaikan. "Ratna," kata Bimo dengan suara serak, "apa yang terjadi padamu?" Ratna, atau lebih tepatnya, Sutrisno yang kini menguasai tubuhnya, tertawa pelan, begitu pelan hingga membuat bulu kuduk Bimo merindingar. "Apa yang terjadi? Kau sendiri yang membawaku ke sini. Bimo, kau ingin aku, kan? Kau yang memanggilku dengan kafan itu." Bimo terdiam, wajahnya berubah pucat, dan kesadarannya mulai terpecah. Sutrisno, arwah yang terperangkap dalam tubuh Ratna, kini mengungkapkan kebenaran yang menyiksa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat Bimo merasa semakin terperangkap dalam jaringan yang ia buat sendiri. "Ratna, tolong. Ini bukan kamu. Kau bukan orang seperti ini." Bimo berusaha meyakinkan dirinya sendiri, meskipun ia tahu jauh di lubuk hati bahwa sudah terlalu terlambat. Ratna, atau Sutrisno, berjalan mendekat, dan kali ini, tubuhnya tampak lebih lemas, tetapi tatapannya justru semakin tajam. Ia menyentuh pipi Bimo dengan jari-jari dingin yang terasa seperti batu, lalu berbisik, "Kau tak bisa lari dariku. Tubuh ini milikku. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Kau pikir aku akan membiarkanmu? Tidak, Bimo, tidak ada jalan keluar." Ketika Ratna melangkah mundur, tubuhnya berubah menjadi kaku dan hampir terjatuh. Bimo segera menangkapnya. Ketika ia menatap wajah Ratna yang kini hampir tak bernyawa, ia merasakan ada sesuatu yang lebih jahat sedang mengendalikannya.
sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta yang ia rasakan. Di luar, angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah yang menusuk. Saat Bimo berusaha meraih tubuh Ratna untuk membantunya berdiri, bau anyir kuburan itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Bimo mendekap tubuh Ratna, merasakan kelembapan yang aneh, seperti tubuh itu bukan lagi milik manusia, melainkan sesuatu yang terperangkap antara dunia ini dan dunia lain. Di tengah kebingungannya, Bimo menyadari satu hal yang paling menakutkan. Tidak ada cara untuk melepaskan Ratna dari pengaruh Sutrisno. Kapanpun ia mencoba melawan, Sutrisno akan semakin kuat menguasai tubuh ini. Dan setiap hari, arwah itu semakin mengambil alih, mengikis sedikit demi sedikit jiwa Ratna. Di luar warung, di kejauhan, terdengar gonggongan anjing yang panjang. Bau tanah semakin pekat, dan di udara yang lembab, Ratna, atau Sutrisno, mulai tertawa keras, menertawakan kebodohan Bimo yang begitu terobsesi pada cinta. Bimo menatap wajah Ratna yang pucat, lalu menggenggam tangannya. Namun, hanya rasa dingin yang ia rasakan, seolah ia menggenggam tubuh orang mati. Udara malam di kampung itu terasa ganjil. Bukan dingin yang menusuk, tapi seperti ada beban berat yang menekan dada setiap orang yang menghirupnya. Di kejauhan, anjing-anjing kampung menggonggong tak putus-putus, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Ratna duduk di kamarnya, wajahnya pucat, matanya memerah seperti habis menangis berhari-hari. Tubuhnya mulai kurus, tetapi tatapannya sesekali berubah aneh. Pupilnya membesar, pandangannya kosong, lalu tiba-tiba mengerling tajam ke arah pintu, seolah menyadari ada yang mengawasinya. Di luar rumah, ibunya, Bu Sulastri, semakin resah. Beberapa hari terakhir, Ratna sering berbicara sendiri. Kadang ia tertawa kecil sambil menunduk, kadang bergumam pelan, tapi suaranya seperti menggema. Ada gema samar yang tak mungkin muncul di dalam rumah kecil itu. Yang tak diketahui Bu Sulastri, setiap malam, saat jam mendekati tengah malam, Ratna bangun dan berdiri di jendela, menatap jauh ke arah kebun kosong di belakang rumah. Di sanalah, di bawah pohon randu tua, sosok Bimo selalu berdiri. Wajahnya tidak pernah jelas, tapi Ratna merasakan tarikan yang begitu kuat, seperti magnet yang menyeretnya tanpa perlawanan. Malam itu, tarikan itu semakin kuat. Ratna melangkah ke arah pintu tanpa alas kaki, tidak peduli lantai tanah yang dingin dan berdebu. Ia membuka pintu, melangkah keluar, melewati halaman, dan menuju kebun. Di antara gelap pekat, ia melihat kain putih tergantung di cabang rendah pohon randu. Kafan itu melambai pelan, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Ratna meraih ujung kain itu. Begitu jarinya menyentuh, aroma tanah basah dan anyir darah memenuhi hidungnya. Sekejap, kepalanya berdenyut keras, dan pandangannya dipenuhi bayangan. Bayangan Bimo menggali tanah di malam buta, menancapkan sesuatu di dalam lubang, lalu membungkusnya dengan kain putih penuh tanah. Ratna terhuyung mundur, terengah-engah. Suara langkah mendekat dari arah gelap. Bimo, suaranya gemetar, antara takut dan rindu. Sosok itu muncul, tapi wajahnya tidak sepenuhnya seperti Bimo yang ia kenal. Matanya terlalu hitam, kulitnya pucat seperti mayat, dan bibirnya biru keunguan. "Kamu milikku selamanya." Suara Bimo berat, seperti bercampur dengan gema suara lain, suara yang lebih tua, lebih dingin. Ratna ingin menjerit, tapi lidahnya kaku. Bimo mendekat, dan ujung kain kafan itu melilit pergelangan tangan Ratna sendiri, menariknya lebih dekat. Tiba-tiba, dari arah rumah, terdengar teriakan Bu Sulastri memanggil namanya. Ratna tersentak, dan kain kafan itu terlepas dari tangannya. Saat ia menoleh kembali ke pohon randu, sosok Bimo sudah lenyap. Yang tersisa hanya kain kafan yang kini tergeletak di tanah, basah, dan berlumuran tanah merah seperti baru saja digali dari kuburan. Ratna berlari pulang dengan napas memburu, tapi di dalam rumah, Bu Sulastri memandangnya dengan mata ketakutan. Di belakang Ratna, dari pintu yang masih terbuka, terlihat jejak lumpur basah, dan di antara jejak kaki manusia, ada jejak kaki lain, panjang,
tipis, seperti bekas kain yang diseret. Sejak malam ketika ia kembali dari kuburan Sutrisno, Bimo seperti membawa pulang sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ia buang. Kain kafan yang digunakannya untuk memelet Ratna kini tersimpan rapi di bawah tempat tidur Ratna, dibungkus kain hitam. Tapi setiap malam, aroma anyir tanah basah dan wangi apek kain kafan itu merayap ke seluruh kamarnya, menembus hidungnya, bahkan saat ia sudah menutup jendela rapat-rapat. Bimo mulai berubah. Rekan-rekannya di pabrik mulai berbisik-bisik melihat wajahnya yang pucat, matanya merah, dan kadang tertawa kecil sendiri sambil menunduk. Namun di sela kegilaan itu, ia merasa puas. Ratna kini sering memandangnya, bahkan menyapanya lebih hangat dari sebelumnya. Tapi kebahagiaan itu selalu diiringi oleh sosok yang sama. Malam ini, Bimo terbangun lagi karena suara seret yang datang dari kolong ranjangnya. Seperti kain basah yang diseret pelan-pelan di lantai semen. Ia mencoba memejamkan mata, namun udara kamar mendadak dingin, menusuk tulang. Saat ia melirik ke bawah, ia melihat ujung kain kafan itu menjulur keluar dan bergerak sendiri. Bimo menahan napas. Dari arah ujung kain itu, muncul jemari hitam, panjang, dan kukunya seperti pecah. Perlahan jemari itu mencengkram lantai dan menarik tubuh kurus pucat yang matanya membelalak ke arahnya. Mulutnya menganga, berisi tanah dan darah kering. Sutrisno. Bimo mundur ke sudut kamar, namun arwah itu terus merangkak. Kain kafannya terseret, meneteskan tanah basah di sepanjang lantai. Setiap langkahnya terdengar seperti desahan orang sekarat. Bimo, kembalikan, milikku. Bimo ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Setiap kali sosok itu muncul, tubuhnya seperti dibekukan. Dan malam demi malam, jarak mereka semakin dekat. Sementara itu, di warungnya, Ratna juga mulai berubah. Matanya sayu, sering melamun, kadang bicara sendiri seolah menjawab orang yang tidak ada. Pelanggan setia warung mulai menghindar karena merasa suasananya menyeramkan. Namun ada satu orang yang memperhatikan perubahan keduanya. Samsul, pekerja pabrik yang sering membeli kopi di warung Ratna. Samsul kenal Bimo, dan dia juga sebenarnya sudah lama memendam rasa pada Ratna. Ia memperhatikan bahwa sejak Bimo sering datang ke warung itu, Ratna jadi pendiam, dan Bimo semakin terlihat seperti orang yang kurang tidur. Ada sesuatu yang mengganjal di matanya, seperti tatapan orang yang menyembunyikan rahasia kelam. Samsul tidak tahu bahwa ia sebentar lagi akan menjadi satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya sedang menghantui Bimo, dan bahwa rahasia itu lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Malam itu, warung Ratna tampak sepi. Lampu bohlam kuning yang tergantung di langit-langit hanya berayun pelan, seakan ditiup angin yang tak ada. Bimo duduk di kursi paling pojok, menatap Ratna yang sedang menghitung uang hasil dagangan hari itu. Mata Bimo merah, kelopaknya bengkak, dan lingkar hitam di bawahnya semakin pekat. Semua orang yang melihatnya akan mengira ia sakit parah, tapi tidak ada yang tahu bahwa ia sedang melawan teror yang datang setiap malam. Sejak mengambil kafan dari makam Sutrisno untuk peletnya, Bimo tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Bayangan pria berwajah pucat dengan mata bolong itu selalu muncul di ujung ranjangnya, berdiri diam, mengamati. Kadang hanya menatap tanpa suara, kadang menggeram sambil melangkah mendekat. Bau anyir tanah basah dan kain kafan membusuk selalu memenuhi kamarnya, bahkan ketika ia sudah menyalakan dupa. Namun malam ini berbeda. Hantu Sutrisno tidak menunggu di kamar. Dia ada di sini, di warung Ratna. Bimo berusaha tetap tenang, meneguk kopi hitamnya pelan, padahal tangannya gemetar hebat. Dari sudut matanya, ia melihat Ratna sedang menutup laci uang, dan tepat di belakangnya, sosok Sutrisno berdiri. Kepalanya miring ke satu sisi, mulutnya robek, dan kain kafan yang melilit tubuhnya basah berlumuran tanah. Tatapannya kosong, tapi mengarah tepat ke Bimo. Bimo memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi. Tapi ketika dibuka lagi, sosok itu sudah jauh lebih dekat, berdiri di samping meja Bimo. Bau busuknya menusuk hidung,
membuat kopi di tenggorokan Bimo terasa pahit bercampur mual. Bimo. Suara itu seperti angin yang menyeret pasir, lirih tapi mengiris telinga. Bimo memegang cangkirnya erat, tapi keringatnya membuat pegangan itu licin. Dia ingin berteriak, namun di saat bersamaan Ratna berbalik menghadapnya sambil tersenyum. Senyum Ratna kini aneh, terlihat kosong, matanya seperti kaca buram. Bimo tahu pelet itu bekerja. Ratna semakin tunduk padanya, seakan benar-benar jatuh hati. Tapi di balik itu, ia juga tahu bahwa setiap detik kebahagiaan ini dibayar dengan harga yang mengerikan. Dari pintu warung, suara langkah kaki terdengar. Samsul masuk sambil menyapa. Tapi saat melihat wajah Bimo dan Ratna, Samsul terdiam. Ada sesuatu yang janggal pada mereka, terutama cara Bimo menatap Ratna seperti pemangsa menatap mangsa, dan cara Ratna tersenyum seakan jiwanya bukan miliknya lagi. Dan Samsul mulai curiga. Sejak kejadian di warung malam itu, Samsul tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Ratna dengan tatapan kosong, senyum yang terasa dipaksa, dan gerak-geriknya yang seperti robot terus menghantui pikirannya. Apalagi, ia tahu betul Ratna bukan tipe perempuan yang mudah didekati, apalagi sampai mau tersenyum genit pada Bimo, pria yang, menurut gosip pabrik, bahkan sering dicuekin para buruh perempuan. Siang itu, pabrik sedang istirahat makan. Di kantin, suasana riuh oleh obrolan para buruh. Beberapa membicarakan kenaikan target produksi, tapi sebagian lain sibuk membahas gosip baru. Katanya Bimo tiap sore nongkrong di warung Ratna, terus Ratna suka ngasih kopi sambil nunduk-nunduk malu gitu. Iya, padahal dulu kan Ratna cuek sama dia. Kok sekarang kayak yang manut banget. Samsul duduk di pojok kantin, pura-pura makan, padahal telinganya tajam menangkap setiap kata. Darahnya mendidih. Ia tahu itu bukan cinta biasa. Ia yakin ini pelet. Dan yang lebih membuatnya panas, ia sendiri diam-diam punya rasa pada Ratna sejak lama. Sore harinya, Samsul pura-pura membeli rokok di warung Ratna. Ratna melayaninya seperti biasa, tapi senyumnya hambar. Wajahnya pucat, matanya seperti menatap, tapi tidak benar-benar melihat. Saat Samsul mencoba bercanda, Ratna hanya tersenyum tipis lalu buru-buru menoleh ke arah pabrik, seperti menunggu seseorang. Dan benar saja, tak lama, Bimo muncul. Dengan langkah santai, ia langsung duduk di kursi warung, tersenyum puas melihat Ratna menuangkan kopi untuknya tanpa banyak bicara. Samsul merasa darahnya naik ke kepala. Malamnya, ia memutuskan mencari jalan keluar, bukan lewat gosip, bukan lewat konfrontasi. Ia teringat pada Pak Karto, seorang mantan karyawan pabrik yang dulu dikenal suka mengurusi urusan gaib. Di masa tuanya, Pak Karto menjadi juru kunci di pemakaman Karanganyar. Konon, Pak Karto pernah membantu membatalkan pelet salah satu teman Samsul yang nyaris menikah dengan perempuan yang baru dikenalnya seminggu. Rumah Pak Karto berada di ujung desa, dekat kebun bambu yang rimbun di pemakaman. Saat Samsul tiba, suara bambu berderit tertiup angin membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Karto menyambutnya dengan tatapan tajam, seakan tahu niat tamunya. Setelah menceritakan semua kecurigaannya, Pak Karto mengangguk dan berkata, "Perempuan itu sudah diikat hatinya, bukan mau dia sendiri." "Bisa dibebaskan, Pak?" tanya Samsul setengah berbisik. "Bisa, tapi nggak gampang. Dan yang melakukannya pasti nggak bakal diem kalau ikatannya diputus." Samsul menelan ludah. Ia tahu Bimo bukan orang baik, tapi kalau yang terlibat ini juga urusan gaib, artinya perlawanan akan lebih berbahaya. "Kita harus melakukan ritual pemutusan pelet. Kamu harus bawa semua syaratnya kepadaku dan kita akan memutusnya." Samsul mengangguk, tapi hatinya diliputi rasa was-was. Ia tahu sekali Bimo, kalau marah, bisa nekat. Dan kalau sampai tahu Samsul yang ikut campur, bisa jadi pabrik ini bukan lagi tempat aman untuknya. Namun, malam itu Samsul sudah memutuskan. Ia akan melepaskan Ratna dari pelet Bimo. Samsul pulang dari warung Ratna sore itu dengan hati berat. Kata-kata Pak Karto terus menggema di kepalanya. Kalau pelet ini nggak segera diputus,
nyawa Ratna bisa jadi taruhannya. Menjelang malam, ia membawa beberapa syarat yang sudah diminta Pak Karto. Sebotol air kelapa hijau, bunga 7 rupa, segenggam garam, dan kain putih sepanjang 1 meter. Barang-barang itu dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu ia berangkat ke rumah Pak Karto. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau dupa langsung menyambut begitu Samsul melangkah masuk. Di tengah ruangan, Pak Karto duduk bersila di depan sebuah nampan berisi tanah yang warnanya lebih gelap dari tanah biasa. Ini tanah dari kuburan yang dipakai Bimo buat media peletnya, ujar Pak Karto pelan. Kalau kita mau memutusnya, kita harus mengembalikan tanah ini ke tempat asalnya, tapi dengan cara tertentu. Samsul menelan ludah. Cara tertentu gimana, Pak? Pak Karto tersenyum tipis, lalu mengangkat kendi kecil dari tanah liat. Kita akan melakukan balik-balik. Ritual ini jarang orang berani lakukan. Kita harus ke kuburan itu malam ini, sebelum ayam jago pertama berkokok. Di luar, suara jangkrik terdengar semakin nyaring. Udara mulai dingin. Samsul merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mengangguk. Demi Ratna, ia rela. Pak Karto menyalakan kemenyan, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa halus yang terdengar asing. Aroma kemenyan bercampur tanah lembab memenuhi ruangan, membuat kepala Samsul sedikit pening. Tepat tengah malam, mereka berdua berjalan menuju kuburan. Di tangan Pak Karto ada kendi tanah liat yang diisi tanah kuburan dan air kelapa hijau. Samsul membawa bunga 7 rupa dan garam. Sesampainya di salah satu pusara yang tanahnya masih agak baru, Pak Karto berhenti. Ini kuburan yang tanahnya diambil untuk pelet Ratna, katanya. Kita harus kembalikan dengan doa yang berlawanan, supaya ikatan itu putus. Ia mulai menabur bunga 7 rupa, lalu meneteskan air kelapa ke tanah pusara. Setelah itu, ia menguburkan kembali tanah yang ada di kendi, sambil melafalkan mantra panjang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Suara seperti erangan pelan terdengar dari arah nisan. Samsul memandang ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun selain mereka. Pak Karto tidak berhenti, justru bacaan mantranya semakin keras. Begitu tanah dikembalikan dan garam ditaburkan mengelilingi pusara, Pak Karto menutupnya dengan kain putih, lalu menancapkan sebuah lidi di atasnya. Samsul menghela napas lega, tapi hanya sebentar, sebab dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon mangga di dekat pagar kuburan, memandang mereka tanpa berkedip. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Samsul langsung mengenalinya. Bimo. Pak Karto segera menepuk bahu Samsul. Itu bukan Bimo, itu sosok jahat yang mengikutinya. Ayo, sekarang kita tuntaskan ini. Angin malam menusuk kulit ketika Samsul melangkah bersama Pak Karto ke belakang pabrik. Tempat itu sepi, hanya ada suara jangkrik dan dengung kabel listrik dari tiang dekat pagar. Di kejauhan, lampu-lampu pabrik masih menyala, menandakan shift malam sedang berjalan. Di tangan Pak Karto, sebuah kendi tanah liat bergoyang pelan. Dari lubangnya, asap kemenyan tipis melayang, membawa aroma yang menusuk hidung. Samsul mengikutinya sambil memegang sebuah buntelan kain hitam yang tadi diberi Pak Karto. Katanya, benda itu akan digunakan untuk menarik kembali energi pelet dari tubuh Ratna. Kalau kau mau lihat sendiri kebenarannya, jangan bersuara nanti, bisik Pak Karto dengan mata tajam. Mereka berhenti di balik deretan pohon pisang, tak jauh dari warung Ratna. Lampu warung sudah padam, tapi bayangan Bimo terlihat jelas dari jendela yang separuh tertutup tirai. Ia duduk di kursi, menatap Ratna yang berdiri di dekat pintu. Senyum Ratna terasa aneh, terlalu lebar, terlalu kosong, seakan matanya tak lagi memantulkan jiwa. Samsul menggenggam erat buntelan kain itu, dadanya panas oleh rasa marah sekaligus iba. Pak Karto mulai melantunkan mantra pelan-pelan, suaranya berat dan bergetar. Bau kemenyan makin pekat, bercampur dengan aroma tanah basah. Tiba-tiba, Ratna terhuyung, memegangi kepala, lalu jatuh terduduk di kursi. Bimo kaget, berlutut di sampingnya. Tapi anehnya, ia malah terlihat panik. Ratna, lihat aku, jangan pergi.
Suaranya parau. Pak Karto menatap Samsul. Sekarang, letakkan buntelan itu di tanah, tepat di depan pintu warungnya. Samsul melangkah cepat, lututnya bergetar. Begitu buntelan itu menyentuh tanah, Ratna mendadak menjerit. Suara nyaring yang menusuk malam membuat beberapa buruh yang baru pulang shift malam menoleh ketakutan. Bimo berbalik, matanya liar, dan untuk sesaat Samsul melihat sesuatu di wajahnya. Bukan sekadar kaget, tapi seperti wajah orang yang sedang kehilangan kendali. Matanya merah dan bibirnya bergerak-gerak seolah menggumamkan mantra. Asap kemenyan tiba-tiba berubah pekat, mengitari Bimo. Suara Pak Karto semakin keras, dan Ratna terengah-engah. Tubuhnya seperti berusaha menolak sesuatu yang tak terlihat. Lalu, suara letupan kecil terdengar dari dalam buntelan kain itu, dan seekor ulat hitam tebal meluncur keluar, menggeliat di tanah, sebelum mengering dan berubah menjadi abu. Ratna langsung terkulai, nafasnya teratur lagi, tapi Bimo justru roboh, pingsan di lantai warung, wajahnya pucat pasi. Pak Karto hanya mendesah berat, selesai, tapi belum sepenuhnya aman. Orang yang melakukan pelet ini akan kehilangan sebagian tenaganya, dan jika ia ingin membalas, ia akan mencari cara yang lebih kejam. Samsul menatap Bimo yang tak sadarkan diri, hatinya bergejolak. Ia tahu ini belum berakhir. Pagi setelah ritual di makam dan di warung Ratna, kampung terasa seperti menahan napas. Langit kelabu, matahari enggan menembus awan, dan angin membawa sisa-sisa wangi kemenyan yang masih menempel di sudut-sudut rumah. Di warung, suasana agak berbeda. Ratna duduk lebih tenang dari beberapa hari terakhir. Wajahnya, walau pucat, memancarkan sesuatu yang hampir seperti lega. Pelanggan berbisik-bisik, ada yang mengangsurkan senyum kecil, karena untuk pertama kali dalam waktu yang lama gadis janda itu terlihat lebih seperti dirinya yang lama. Tidak lagi melamun memandang lorong. Samsul duduk mematung di pojok, menatap Ratna dengan mata yang belum bisa sepenuhnya lega. Pak Karto pulang lebih dulu semalam, meninggalkan peringatan yang menempel di leher Samsul sampai pagi ini. Ritual itu hanya memutus sebagian, menarik sebagian ikatan kembali ke makam, tetapi bukan memusnahkan. Yang kau ambil akan menuntut kembali, kata Pak Karto, dan yang dipaksa akan marah. Sementara itu, Bimo kembali ke kontrakan dengan langkah yang tidak teratur. Tadi malam ia pingsan di warung. Kini tubuhnya terasa basah peluh dan ringan seperti mayat yang baru dikubur dan ditanam lagi lalu diangkat. Ketika ia menoleh ke cermin kecil di dinding, ia sengaja menghindari menatap wajahnya lama-lama. Ia merasakan sesuatu yang asing. Di bawah kuku tangannya ada tanah hitam yang tak mau hilang, meski sudah menggosoknya dengan sabun beberapa kali. Di sela lipatan kulit di pergelangan, seperti ada serabut halus, bulu yang bukan miliknya. Di pipinya, mulai muncul garis-garis merah tipis, seperti bekas tangan yang mencakar. Di pabrik, mata orang mulai mengunci pada perubahan itu. Rekan-rekannya berbisik, tapi kecurigaan makin menumpuk ketika pada tengah hari, saat ia mengangkat papan berat, sebuah alur memar muncul di dadanya, membentuk pola seperti huruf yang tak jelas. Bau tanah, lembab dan amis, terus mengikuti dirinya. Bau itu mengendap di bajunya, menempel pada pori-pori kulitnya. Beberapa buruh yang dekat mendekat menutup hidung sambil menatapnya dengan takut setengah mual. Malamnya, Bimo tidak bisa tidur. Ia mendengar napas yang bukan napasnya sendiri, lembut dan berat, persis di belakang kepala. Setiap kali ia menoleh, hanya ada gelap dan suara rintik hujan yang menempel di genting. Lalu suara itu berubah jadi satu kata pendek yang mengiris. Kembalikan, tidak lagi bisik, sekarang perintah. Di kepalanya, ia merasakan seakan ada saluran tipis ditusuk ke dalam dagingnya. Saluran itu menghubungkan pikirannya langsung ke sesuatu yang dingin dan kotor. Keesokan harinya, Pak Karto datang ke warung. Wajahnya lebih murung dari biasanya. Ia berdiri di depan meja Ratna, menatap orang-orang yang makan, lalu menegur Bimo dengan suara yang dibuat sekasar mungkin agar tak menimbulkan khawatir besar. Kau lihat bekasnya. Bimo menatap lengan dan dadanya yang mulai dipenuhi guratan. Ia berusaha menahan rasa takut yang tiba-tiba menjadi letupan amarah.
Itu bukan bekas kejadian biasa, sambung Pak Karto pelan kepada Samsul yang berdiri di sampingnya. Itu tanda ada yang menempel. Kalau dibiarkan, yang menempel itu akan mengikat, bukan hanya hati, tapi tubuh. Samsul menggulung lengan baju Bimo, mencoba melihat lebih dekat. Di kulit Bimo, garis-garis merah memenuhi seperti peta yang tak jelas. Ada bekas yang tampak seperti jemari kecil, ada pula tanda melingkar seperti bekas lilitan. Di sela-sela bekas itu, tanah halus seolah tertanam, bukan sekadar menempel. Ketika Samsul menyentuhnya dengan jari, tanah itu terasa dingin dan sedikit berdenyut, seperti daging yang baru diberi luka. Samsul tertegun, nafasnya tercekat. Keganjilan itu bukan hanya pada tubuh Bimo. Di warung, Ratna kadang menatap Bimo dengan tatapan yang bikin bulu kuduk tegak. Ia tersenyum, lalu matanya seketika kosong, kemudian menoleh menatap jauh, seperti mendengar sesuatu yang tak terdengar orang lain. Suatu malam ketika warung sepi, Bimo berdiri dekat meja Ratna dan berbicara pelan. Kata-katanya tidak bisa didengar oleh orang di meja lain, tapi Ratna mencondong, menatapnya, lalu dengan suara yang lebih halus dari biasanya berbisik hal yang membuat minuman di cangkirnya bergoyang. "Jangan biarkan mereka ambil aku." Mendengar itu, sesuatu di dada Samsul meledak. Marah, cemburu, takut. Ia tahu Bimo sudah terlibat terlalu jauh. Ia menarik Pak Karto ke sisi, berbisik, "Kita harus lakukan sesuatu." Bimo makin parah. Kulitnya, tanah itu seperti menembus sampai ke tulang. Pak Karto menutup mata sejenak, lalu berbicara dengan nada yang berat seperti mengangkat batu. "Ini bukan hanya tentang Ratna. Kita menyentuh urat sesuatu yang lama terluka. Sutrisno bukan sekadar orang yang dicurigai. Dia mati dalam keadaan yang penuh dendam. Ritual yang dilakukan oleh orang yang cemburu, apapun alasannya, memakai sampah dari kuburan mengundang perhatian. Sebagian dari ikatan bisa ditarik, tapi sebagian lagi akan menempel pada si yang mengikat." Mereka duduk lalu merencanakan langkah. Pilihan pertama yang muncul dari mulut Pak Karto membuat udara terasa dingin sampai ke tulang. Ritual lanjutan harus melibatkan korban yang rela, sesuatu untuk menyeimbangkan hutang jiwa. Pilihannya keras, menyerahkan sesuatu milik pelaku, atau menyiapkan medium yang lebih kuat untuk memaksa arwah melepaskan. Kalau kita paksa ambil kembali tanpa keseimbangan, arwah itu akan marah dan mencari jalan lain. Cara seperti itu berbahaya. Pak Karto melihat langsung ke mata Bimo, yang berdiri tak jauh, mencoba menutup kedua telapak tangannya agar tak terlihat bekasnya. "Kau paham apa yang harus terjadi, Bimo?" Bimo menelan ludah. Ada sisa nyaris gila di suaranya ketika ia menjawab, Aku tak mau kehilangan dia. Lebih baik aku yang membayar daripada Ratna." Kata-kata itu keluar tegas, bukan hanya penyesalan, tapi juga pengakuan bahwa ia siap menyerahkan sesuatu. Hatinya tampak kosong sekaligus penuh tekad. Satu hal jelas, ia belum siap melepaskan Ratna. Malam itu, ketika mereka mempersiapkan langkah berikut, desa mulai mendengar bisik-bisik baru. Beberapa tetangga melihat Bimo berjalan seorang diri ke kebun belakang sambil menggendong sesuatu yang dibungkus kain. Beberapa lain melaporkan bau anyir yang datang dari arah kontrakannya. Di satu rumah, seorang nenek yang tinggal dekat pemakaman menutup pintu lebih rapat saat melihat wajah Bimo lewat. Ia berbisik pada menantunya, dia membawa kutukan yang bukan miliknya. Jam demi jam, tanda pada tubuh Bimo makin jelas. Kulitnya terkadang terasa keras, seperti ditutup noda tanah yang menolak luruh. Di malam lain, ketika ia terjaga, kulitnya panas dan terasa gatal luar biasa seolah ada yang mencakar dari dalam. Ketika ia menangis sendiri di sudut kontrakan, darah tipis mengalir dari sela kuku tangannya. Bekas cucian yang tak hilang, hitam oleh tanah. Bimo mengelapnya, menatap noda di sapu tangan, noda yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Sutrisno pun tidak lagi hanya berbisik. Malam itu, ketika hujan rintik menabur di genting, suara itu datang lewat celah pintu. Bukan suara biasa, melainkan kenyataan yang mengguncang. "Kau yang ambil kainku," ujar suara serak itu dengan nada tak termaafkan. "Kau yang ingin tubuhnya, bukan kau yang menentukan taruhanku."
Bimo terpaku, keringat dingin menetes. Tawar-menawar itu muncul di kepalanya seperti kabut gelap. Arwah menuntut imbalan. Ia ingat kejadian siang tadi di warung Ratna. Pak Karto menatap Bimo dan berkata perlahan, "Ada dua jalan. Kau kembalikan kafan kepada kuburan, sukarela, dan kau serahkan sesuatu darimu yang tak bisa diambil lagi. Atau kau biarkan dia mengambil apa yang ia mau. Aku tak akan mewajibkan pilihan keji, tetapi pilihannya akan menuntut harga." Bimo menutup mata, napasnya terputus. Di luar, jauh di antara pohon randu, bayangan seperti sosok berkain putih bergerak pelan, menunggu jawaban. Di dalam dada Bimo, selain rasa bersalah, tumbuh satu keyakinan yang menakutkan. Ia lebih suka menahan hukuman sendiri daripada kehilangan Ratna, dan itu membuatnya semakin siap menukar apapun demi mempertahankannya. Malam di desa turun cepat seperti biasanya. Semua orang yang tahu sedikit tentang kejadian ini menutup pintunya lebih rapat. Di warung Ratna, hanya ada 3 orang yang tetap berkumpul sampai larut. Ratna sendiri yang masih lemah meski sadar lebih banyak. Samsul yang tak mau pergi meskipun hatinya berkecamuk. Dan Pak Karto yang wajahnya lebih lesu dari biasanya. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti peralatan ritual. Kendi kecil, kain putih bersih, dan beberapa lembar daun sirih yang dikeringkan. Bimo datang paling akhir. Langkahnya lamban, seolah setiap salah ambil langkah membuat bekas-bekas di kulitnya semakin sakit. Ia duduk berjarak, tidak bisa menatap muka Ratna lama-lama. Matanya selalu melirik ke tangan yang berlumuran tanah, ke bekas garis merah di lengan, ke cawan kopi yang hangat yang diletakkan Ratna di depannya. Sekarang terasa asing, seperti sesuatu yang bukan lagi miliknya. Pak Karto menghela napas panjang sebelum berbicara. "Kalian tahu alasan aku datang kemarin malam," katanya pelan. "Ritual yang kita lakukan hanya mengendurkan Sutrisno, arwahnya penuh dendam. Dia bukan hanya mencari kainnya, dia mencari apa yang diambil bersamanya, harga untuk dimiliki. Ada 2 jalan, kita goda dia dengan sesuatu yang milik pelaku, atau kita membiarkan dia menarik sesuatu yang bukan haknya. Aku tidak suka pilihan ini, tetapi itu satu-satunya." Bimo menunduk. Di sudut matanya, Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca, ragu-ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak menemukan kata. Aku bersedia apapun." Suaranya patah. "Ambil saja aku. Ambil apapun. Asal dia, Ratna, bebas." Pak Karto menatap kepalanya, seperti menimbang sebuah batu berat. Itu yang biasa orang pilih. Pengorbanan darah, pengorbanan nyawa, atau pengorbanan yang lebih abstrak, ingatan, nama, hak untuk disebut seseorang. Sutrisno akan puas dengan harga yang setidaknya terasa milik pelaku. Tapi ingat, kalau kita menyerahkan jiwa, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Kalau kita menyerahkan ingatan, itu juga tak mudah. Kau akan hidup, namun hampa. Bimo terdiam lama. Kenangan-kenangan tentang Ratna mengalir di kepalanya seperti film. Senyum khasnya saat mengaduk kopi, bau minyak goreng, suaranya memanggil Mas saat ia lewat gerbang pabrik. Semua itu menempel di dirinya seperti lem yang tak mau luruh. Pilihan manakah yang lebih kejam? Menunggu Ratna dicabik jiwa olehnya, atau menghapus kenangan itu dari dirinya sendiri sehingga ia tidak lagi merasakan cinta yang menjerat. Suasana menegang seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Di luar, pohon randu bergesek-gesek, seolah menggoda nasib mereka. Dari kejauhan, terdengar lonceng kecil yang dipukul lagi dan lagi, suara ayam jago, atau panggilan waktu yang tak menentu. Akhirnya, Bimo berdiri, tubuhnya gemetar bukan hanya oleh dingin. Ia menunduk, memandang kedua lelaki itu, lalu menatap Ratna. Di matanya ada keputusan, bukan yang ragu tetapi yang final. "Kalau itu harus terjadi," katanya lirih, "biar aku yang hilang rasa ini. Ambil dari aku ingat tentang dia. Biarkan aku hidup, tapi jangan biarkan dia menanggung apa yang aku lakukan." Pak Karto mengatur posisi. Mereka membawa Bimo ke pohon randu di belakang warung, tempat di mana pelet pertama kali menarik Ratna ke arah lain. Tempat itu kini menjadi saksi atas tawar-menawar baru. Pak Karto membaca mantra,
menaburkan garam, menyalakan dupa, meletakkan daun-daun sirih dan bunga 7 rupa mengelilingi Bimo yang duduk bersila. Ratna duduk tak jauh, matanya tertutup, tangannya menggenggam kerudungnya. Samsul berdiri seperti penjaga yang tak dapat menyerang. Ritual dimulai. Kata-kata tua mengalir dari mulut Pak Karto, bahasa yang membuat rambut di lengan Bimo berdiri. Angin berputar, kemenyan menebalkan udara, dan dari dasar Nuit, seolah ada napas yang menahan diri. Bimo merasa sesuatu mengangkat dari dada. Gambaran-gambaran tentang Ratna, hal-hal kecil yang membuatnya jatuh cinta, tangan yang memberinya gorengan, tawa saat motornya mogok, mengalir keluar seperti air yang disedot melalui lubang tipis. Rasa itu tidak hilang begitu saja. Ia terasa ditarik ke dalam kendi tanah liat yang disiapkan Pak Karto. Di saat yang sama, ada keberadaan lain yang hadir. Suara serak yang memecah malam. Sutrisno, ia datang bukan berwujud penuh, melainkan sebagai bayangan dan bau. Kau pilih ingatan, bisiknya, yang terdengar oleh Bimo seolah datang dari dalam kepala sendiri. Baik, ambil yang kau mau. Tapi ingat, lupa bukan pembebasan, itu penghapusan. Kau akan hidup, namun kosong. Bimo menelan ludah. Ia merasakan luka, bukan luka fisik, melainkan tarikan mental seperti membuka lembar demi lembar buku yang dirobek dari kepalanya. Laci memori yang menyimpan semua detik kecil dengan Ratna dilucuti. Adegan-adegan yang dulunya terasa hangat kini menjadi kosong berlubang. Pada akhirnya, yang tersisa hanya bentuk samar. Namanya sendiri masih tahu bahwa ia pernah mencintai. Tetapi wajah itu menguap. Ratna membuka mata. Ia menatap sekitar, bingung. Matanya mendarat pada Bimo yang kini menepuk-nepuk pipinya, seolah mencari sesuatu di sana, dan dia tidak merasakan gelombang cinta yang dulu membuatnya gelisah. Ratna menatap dengan belas kasih sederhana pada pria yang tampak kehilangan sesuatu, bukan dengan rasa punya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya polos. Samsul meledak menangis terseduh-seduh, kebingungan antara lega dan sedih. Pak Karto menunduk, wajahnya tanpa ekspresi kemenangan. Bimo berdiri, menatap ke dalam gelap, dan untuk pertama kali dalam banyak bulan, ia merasakan sesuatu yang asing, kedamaian yang pahit. Namun malam belum berakhir. Di kejauhan, angin membawa suara yang lebih gelap, bukan lagi bisik permintaan, melainkan ancaman yang tenang. Ingat, bukan milikmu lagi, tapi aku tak pernah lupa. Sutrisno tidak kembali kosong. Ia berdiri sekarang di batas-batas yang kabur, memandang Bimo seperti seseorang yang telah memenangkan permainan licik. Bimo merasakan kehampaan di dadanya, di mana dulu pernah hangat. Ia telah menukarkan kebahagiaan pribadi demi keselamatan orang yang dicintainya, namun bukan untuk mendapatkan balasan cinta. Ia terbayang Ratna yang berjalan di depan warung, tertawa pada pelanggan, tak lagi menoleh pada dirinya dengan cara yang dahulu mengikat. Di dalam hati Bimo, setelah keputusan itu, tumbuh satu rasa lain, penyesalan yang tak bisa diukur lagi. Ia memeluk kesendirian itu seperti hukuman yang ia pilih sendiri. Samsul menepuk punggungnya, ujaran simpati yang tidak bisa menghapus apa yang hilang. Pak Karto menyapu abu dupa yang tersisa, dan di bawah cahaya temaram, semua orang tahu satu hal yang sama. Pelet itu terputus, Ratna bebas, tetapi kebebasan itu dibayar dengan harga yang lebih suram daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu bulan tertutup awan tebal. Angin hanya membawa suara daun yang bergesek seperti bisik-bisik. Desa seperti menahan napas lagi. Setiap orang yang tahu sedikit merasa ada sesuatu yang hendak meledak. Di warung, lampu bohlam dipadamkan lebih awal. Ratna bekerja seperti mesin, menata piring dan mengangkat termos, tetapi ada garis tenang di wajahnya yang tak bisa disamakan dengan ketenangan batin. Ia aman, tapi ada sesuatu yang mengintai di tepi kenyamanan itu. Bimo berjalan sendiri, langkahnya lamban namun pasti. Kulitnya masih menyisakan bekas-bekas yang tak hilang. Guratan tanah di lengan, bekas lilitan samar di leher, bekas-bekas yang membuat orang menjauh. Ingatannya tentang Ratna sudah pudar. Wajahnya seperti foto yang dicuci sampai warnanya luntur. Tapi ada satu hal yang tidak ikut hilang.
nyala penyesalan yang tidak seluruhnya bersifat rasional. Ia merasakan ada hutang yang harus dilunasi. Sebuah suara kecil di dadanya yang selalu mendesak, "Selesaikan." Pak Karto datang lagi malam itu. Kali ini membawa lebih banyak bahan. Air garam laut, minyak kayu putih, serbuk kapur, dan sehelai kain kafan baru yang dibacakan mantra pelan di tepinya. Kalau Sutrisno menuntut imbalan lagi, berarti ikatan itu belum selesai, kata Pak Karto singkat. Dia menuntut keseimbangan. Kita telah menukar ingatan, itu sudah bayar sebagian, tapi arwah masih ingin kepastian. Tanda nyata bahwa yang mengambil mau benar-benar menyerahkan sesuatu yang miliknya. Samsul berdiri di ujung warung, matanya memerah. Ia menatap Bimo, lalu menatap Ratna yang sedang mematikan kompor. Rasa lega tumpul bercampur marah, karena Ratna kembali, tapi karena cara mendapatkan kebebasan itu mengoyak manusiawi. Kalau masih ada yang harus dibayar, biar aku saja, gumam Samsul. Tapi nada itu kosong. Ia tahu, bicara begitu mudah. Melakukan sesuatu yang konkret jauh lebih sukar. Di sela-sela itu, bau tanah mulai menyusup lagi. Bau yang sama yang selalu memberi tanda bahwa Sutrisno sedang bergerak. Malam menghitam lebih pekat ketika suara dari balik pepohonan terdengar. Langkah-langkah berat, seperti kain basah diseret. Di pijakan tanah, ada bekas yang bukan manusia. Memanjang, samar, seperti bekas lilitan kafan yang diseret. Sutrisno muncul, bukan sepenuhnya bentuk, tetapi sebagai bayangan berkain putih penuh tanah, berkumis keropeng, matanya dua lubang gelap yang menyala samar. Ia berdiri di ambang warung, menatap satu persatu. Kalian menawar, suaranya menggema seperti suara dari lubang liang. Kalian memberikan ingatan, tapi aku mau tanda yang lain. Sesuatu yang bilang, ini hakku. Pak Karto bersila, membaca doa yang dibuatnya semakin cepat. Tapi suara Sutrisno merespon bukan dengan kata, melainkan dengan keheningan panjang yang membuat paru-paru menegang. Pelaku yang mengikat tangannya sendiri harus merasakan sengatan yang jelas. Harus ada korban yang rela, atau harus ada yang mau jadi perantara. Pilihan kalian. Serahkan sesuatu milik Bimo, bukan ingatan, bukan benda, sesuatu yang tak bisa diambil lagi tanpa hancur. Matanya menyorot ke arah Bimo seperti pisau. Bimo menatap, dan untuk pertama kali sejak kehilangan memori, sebuah bayangan tipis menembus kehampaan. Kilas pada saat dia menggenggam tangan Ratna di warung dengan gugup, bau gorengan, canda tawa yang paling sederhana. Itu bukan memori yang ia rasakan sebagai cinta. Itu lebih seperti rona samar yang mengusik hati. Rasa itu, walau tanpa bentuk, mendorong dia ke keputusan. Ia menunduk, suara serak. Ambil aku saja. Ambil apapun dari aku. Jangan lagi sentuh dia. Kata-kata itu terdengar pasrah, bukan terpikir dengan rencana. Ada sesuatu dari dirinya yang tetap mengerti harga pengorbanan. Sutrisno menekuk badan sedikit, seolah menghidu tawaran. Bukan kematian langsung, ia berbisik. Aku tidak mau kebencian dikembalikan ke liang. Aku mau sesuatu lebih lama. Tubuh yang menanggung, tubuh yang menjadi perantara. Kau yang memanggilku, kau yang harus menanggung sebagian dari namaku. Matanya menyorot ke arah leher Bimo, lalu ke kakinya, lalu ke seluruh badan yang kini bertabur bekas. Pak Karto menutup mata. Dia ingin korban hidup yang menjadi wadah agar ia tetap punya jejak di dunia. Jika kita menolak, ia akan mengambil sendiri. Bisa dengan mencabik, bisa dengan mengikat. Pilihannya tak enak. Aku bisa memaksa agar arwah itu terikat pada sebuah benda, tapi itu akan menyebar lagi. Kau ingin selamatkan Ratna tanpa pela, maka harus ada yang menjadi penyangga sementara. Suaranya lirih, berat. Dalam kesunyian itu, Samsul melangkah. Jantungnya berdebar bukan karena heroik, tapi karena cinta yang ikut tersingkap. Aku yang akan jadi perantara, katanya tegas. Suara bergetar. Bukan lagi orang mati. Aku mau ambil posisinya supaya Ratna aman. Semua di sekeliling terguncang. Pak Karto menatapnya, lalu menatap ke arah Bimo. Kenapa kau menawarkan dirimu? Kau tak perlu, Samsul menyela, mata panas.
karena aku tak sanggup melihatnya lagi. Aku lebih takut kehilangan dia karena pelet daripada kehilangan diriku sendiri. Ada yang mulia dan naif sekaligus dalam ucapannya. Ia siap menggantikan harga yang Sutrisno minta. Menjadi wadah, bukan menjadi korban tewas, melainkan pilar yang menahan dentum dendam. Bimo menatap Samsul, campuran terima kasih, penyesalan, dan sesuatu yang tak bisa lagi disebut rindu. Terima kasih, bisiknya. Meski ia tak lagi punya kenangan yang jelas, ia mengangguk setengah. Ada sesuatu yang encer bergantung di antara mereka. Sebuah perjanjian sunyi. Pak Karto menggulung lengan jubahnya, mempersiapkan ritual yang lebih rumit dari sebelumnya. Ada ikatan, ada centang cabang bacaan. Ada darah kecil yang harus dioleskan pada kain kafan sebagai tanda pengikat sementara. Ritual ini bukan hanya memisahkan, tapi juga menunda. Mereka akan membuat Samsul menjadi pengikat, bukan sebagai rumah bagi arwah, namun sebagai medium yang menanggung sebagian energi Sutrisno selama batas waktu tertentu, sampai arwah itu puas dan pergi. Ide ini berbahaya. Artinya Samsul akan merasakan sebagian dari dendam, akan mengalami goresan, bisikan, mungkin kehilangan sebagian dirinya. Tapi jika berhasil, Ratna akan benar-benar bebas. Samsul duduk di tengah lingkaran. Bimo memegang tangan kanannya. Ratna menatap dengan mata berkaca-kaca. Pak Karto memegang kendi berisi air kelapa, dan udara malam menempel seperti kain basah. Bacaan dimulai. Kata-kata kuno mengalir, kemenyan membentuk pusaran, garam ditabur melingkar seperti cincin pengunci. Di tengah ritual, Sutrisno muncul lebih nyata dari sebelumnya. Ia melayang di sekeliling lingkaran, menghentak lantai dengan kainnya. Tanah bergetar seperti napas. Suara Sutrisno bukan lagi semata ancaman, sekarang ia membisikkan sejarahnya. Tentang malam ketika ia diseret dari rumah. Tentang mulut yang ditutup tanah, tentang jerit yang tak didengar. Dendam itu membuat udara gemetar. Kau yang mengikat tubuhku ke hidup. Ia mengaum, kalau kau memberi tubuh sendiri, aku mau jadi utuh, aku mau menempel nyata. Ada godaan tentang kekuasaan dan ada janji tentang balas. Ia akan menangguhkan amarahnya selama ada bekas yang nyata. Samsul merasakan sesuatu masuk ke kulitnya, seperti jarum halus menancap, seperti serat-serat tanah yang merambat. Ia menggigit bibir hingga darah menetes, menelan rasa yang muncul, rasa yang adalah campuran takut, rasa memiliki, dan rasa ingin melindungi. Ia berbisik di telinga Bimo, jaga dia. Bimo hanya mengangguk, dan di matanya ada air yang tidak bisa ia tempatkan namanya. Ritual mencapai puncak, kendi pecah halus, udara menjerit kecil, dan ada tarikan keras seperti tali yang ditarik dari dalam dada Samsul. Ia merintih, suaranya mirip kerangan, namun ia bertahan. Sutrisno membentang bayangannya, mengendus, mencium aroma perjanjian. Untuk sesaat, tatapan arwah itu melunak, bukan menjadi lemah, melainkan menilai. Ini akan bertahan, ia berbisik. Namamu akan kusimpan pada dinding-dinding bayanganku. Kau akan mengerti aku. Aku akan tahu rasanya berdiri di depan dapurmu, mendengar canda yang tidak pernah ku ketahui. Dan kelak, bila hutang ini tumbuh lagi, aku akan berdiri kembali. Samsul terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Ada garis-garis halus di kulitnya sekarang, bekas jahitan yang tak nampak, bekas corak tanah. Ia membuka mata, menatap Ratna. Matanya berubah. Bukan kosong seperti Ratna yang dulu, tapi berat. Dia membawa sesuatu yang baru. Kenangan orang lain yang masuk ke dirinya, fragmen yang bukan miliknya. Ia menatap Bimo dengan rasa sesal dan juga lega. Dia aman, teriaknya pelan, lalu tertawa getir. Ratna menangis, kali ini bukan karena takut lagi, tapi karena lega yang penuh luka. Ia memeluk Samsul, untuk pertama kali sungguh memeluk seseorang yang tak pernah ia duga akan memilih jalan seperti ini. Bimo menunduk, ada sabit senyum kecil di bibirnya, bukan karena bahagia, karena ia merasa tugasnya selesai. Ia tidak lagi mengenal Ratna secara sadar, tetapi ada sesuatu di dadanya yang mereda. Bayang-bayang penyesalan telah menemukan wadah. Ketika fajar mulai merekah,
Sutrisno berdiri sedikit jauh di bawah pohon randu. Ia memberi salam yang dingin pada ketiganya. Kalian membayar, aku menutup sebagian. Namun ingat, tanah meminjam waktu, bukan menghapusnya. Suatu hari, selubung ini bisa robek. Siapa yang akan berdiri nanti? Dengan suara angin yang membawa bau tanah, ia menghilang ke balik kabut, meninggalkan jejak lembab. Desa kembali berdenyut seperti sebelum badai. Tapi ada yang berbeda. Ratna membuka warung lebih pagi, suaranya tenang, dan senyumnya kembali normal. Pelanggan pun berbisik soal mujizat. Namun ada yang tak mungkin dipulihkan. Samsul berjalan agak tertahan, sesekali menatap ke arah kuburan. Ia membawa kenangan orang lain di dalam dirinya, fragmen-fragmen yang mengacaukan tidur dan mimpi. Bingung. Ia pulang setiap hari ke kontrakannya, bekerja, namun matanya kosong dan kadang terpejam, seakan mendengar sesuatu yang tak semua orang dengar. Bisik-bisik dari tanah. Di sebuah malam beberapa minggu kemudian, ketika hujan rintik turun, seorang nenek pemilik warung sebelah melihat Bimo lewat. Ia mengernyit, lalu menempelkan tangan ke bibir. Di tanah dekat kakinya ada jejak-jejak kecil, samar, jejak yang seperti kain diseret, menelan sedikit kampung. Ia menatap kemana Bimo pergi, lalu berbisik pada angin. Hati-hati, kau yang ambil akan selalu membawa bekas. Dan di suatu tempat, di balik pohon randu, dua mata kecil mengintip dari balik kain putih yang basah. Sutrisno menunggu, menabung waktu. 2 bulan berlalu. Warung Ratna kembali ramai oleh buruh pabrik yang butuh kopi panas dan gorengan murah sebelum masuk shift. Senyumnya, sederhana dan tak dibuat-buat, kembali menyapa pagi-pagi yang sibuk. Orang-orang bilang itu mujizat kecil. Beberapa menaruh sesajen di pojok makan sebagai ucapan syukur. Ratna sendiri tak pernah bercerita panjang. Ia melayani pelanggan dengan tenang, seolah badai itu hanyalah mimpi buruk singkat yang ia lalui. Bimo juga kembali ke rutinnya, kerja di pabrik, pulang ke kontrakan kecil, makan seadanya. Tapi ada yang hilang dalam langkahnya, bukan hanya ingatan tentang momen-momen manis bersama Ratna, melainkan juga rasa yang dulu menggerakkan seluruh hidupnya. Wajah-wajah di warung tak lagi mengejutkan hatinya. Ia hidup dalam kepingan kosong yang tak bisa disusun lagi. Kadang malam, ketika hujan turun dan bau tanah menyusup lewat celah jendela, ia terjaga, merasakan bisik tanpa kata yang mengingatkannya, pelan seperti janji yang belum ditepati. Samsul berjalan menanggung sesuatu yang tak ringan. Tubuhnya menyimpan bekas-bekas halus, mimpi-mimpinya bercampur potongan hidup orang lain. Ia bangun dengan rasa kehilangan yang bukan miliknya sendiri. Tetapi setiap kali ia melihat Ratna tertawa lepas melayani pelanggan, ada rasa hangat yang menggenang, sebuah bukti bahwa pengorbanan, betapapun pahit, kadang menyelamatkan yang tak bersalah. Ia sering duduk di pojok warung itu, menatap ke arah pohon randu, mendengarkan malam. Di matanya terkadang terbit tanya, kapan hutang lama akan menagih lagi? Di kebun dekat pemakaman, di antara kabut pagai, bayangan berkain putih masih mengintai, bukan menjerit, bukan meradang seperti dulu, melainkan sabar. Sutrisno menunggu waktu, menabung dendam seperti orang yang menunggu panen. Ia sudah menerima tawaran, ada imbalan, ada jeda. Tetapi tanah tak pernah benar-benar melupakan. Di kampung, nenek-nenek masih mengingatkan cucu mereka, jangan ganggu kuburan, jangan ambil yang bukan hakmu. Pesan itu kini bukan lagi mitos kosong, ia bertaut ke tragedi nyawa dan harga yang mahal. Pelet, dengan segala wujudnya, dari yang polos sampai yang paling gelap, adalah bentuk paksaan. Ia merampas pilihan lain, merendahkan martabat, dan menukar kehendak manusia dengan tipu daya. Dalam kisah ini, Pelet tidak memberi cinta sejati. Ia memberi ilusi, obsesi, dan kemudian luka. Beberapa hal yang kita pelajari dari cerita Ratna, Bimo, dan Samsul. Cinta yang sehat tumbuh dari saling menghormati, bukan dari paksaan atau manipulasi, apalagi dengan cara-cara yang merusak orang lain. Jalan pintas yang melibatkan kekuatan tak alamiah selalu punya harga. Kadang yang menebus bukan hanya pelaku, tapi juga orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Kalau melihat seseorang berubah drastis, takut,
pasif, atau menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, bukan hanya olok-olok yang layak diberikan. Itu panggilan untuk membantu dan mencari pertolongan yang aman. Akhirnya, penyesalan dan upaya menebus dapat mengurangi dosa, tapi tak selalu menghapus bekasnya. Tindakan yang baik harus dimulai dari keputusan untuk tidak merusak sejak awal. Cerita ini berakhir bukan dengan kemurnian sempurna, melainkan dengan peringatan. Hormati kehendak orang lain, jaga batas, dan bila tergoda oleh jalan pintas, ingatlah selalu harga yang mungkin harus kau bayar. Like and subscribe.